Ya dong Has, mantap. Ya, jadi kita mulai belajar lagi. Hari ini nih saya mau bawa materi soal jeda dan ikro. Ini salah satu menurut saya tools yang harus teman-teman mastering nih. Begitu mampu mastering ini, ya, cara memproses dan memandang realita itu bisa berubah total, guys. Kuncinya di sini, ya. Jadi dalam proses bertumbuh setelah spiritual awakening, menurut kesadaran saya pribadi, kita harus menguasai dua hal dasar yang simple tapi esensial. Memang sangat simple tapi sangat esensial. Ya. Yaitu jeda dan juga ikro. Karena kedua hal ini akan sangat membantu kita untuk bisa eling lan waspodo. Agar selalu ingat, eling itu selalu ingat, selalu sadar dan juga waspada untuk hadir di saat ini, di sini, sekarang. Tetapi yang saya mau garis bawahi soal waspada ini adalah soal ego dan pikiran, yaitu diri palsu. Ya. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi cara kita jeda, cara kita ikro, cara kita eling. Sehingga dalam memproses realitanya, kita punya celah untuk dikuasai kembali oleh diri palsu. Ya. Everything is temporary. Emotion, thought, people, scenery do not become attached, just flow with it. Jadi semua itu ya memang sejatinya hanya sementara. Kalau di agama Buddhis tuh, dan ini akan berlalu. Ya. Tetapi kalau kita nggak belajar untuk observasi, nggak belajar untuk mengamati, ya, maka kita akan kehilangan makna dan momentum dari semua pengalaman yang memang sejatinya ada pesan di balik itu. Ya. Jadi saya awal belajar dari nonton Sherlock Holmes, guys. Ya, seri BBC itu, wah itu fenomenal banget deh. Cara dia way of thinking, cara dia itu memproses sebuah data. Ya. Jadi di Benedict Cumberbatch itu dia membawakan karakter Sherlock itu dengan fresh dan juga dengan pendekatan yang lebih ke technical ya. Tekniknya hadir gitu loh. Nah, teknik-teknik dari Sherlock Holmes itu yaitu soal observe. Ikro nih, sebenarnya ikro nih. Dia bilang, quote yang terkenal dari Sherlock Holmes itu adalah you see but you do not observe. Ya. Kita tuh kadang-kadang melihat realita itu apa adanya, tapi kita tidak mengamati gitu loh, sehingga kita nggak nemukan petunjuk-petunjuk. Jadi Sherlock Holmes itu adalah detektif fiktif yang diciptakan oleh Conan Doyle itu ya, lupa saya. Yang dimana tugasnya itu adalah mengobservasi, menemukan petunjuk-petunjuk di TKP, crime scene gitu, ya. Jadi jeda, ya. Ini adalah sebuah proses di mana kita membuat batasan diri agar kita bisa sebentar berjarak atas apa yang terjadi di luar batin maupun di dalam batin. Nah, jarak inilah yang mampu memberi ruang agar kesadaran bisa hadir untuk memproses secara bijak atas semua hal yang muncul itu. Jadi ini soal konteks kesadaran nih, guys. Ini realitanya nih. Tapi ruang kesadaran itu dia bisa ekspansi kalau kita bisa jeda. Sehingga pada saat ruang kesadarannya ekspansi, kita bisa melihat segala hal itu secara jernih dan utuh. Gitu loh. Ya, Sir Arthur Conan Doyle, ya betul sekali. Nah, kalau kita ruang kesadarannya sempit, maka cara merespon realitanya kita itu
kita cenderung responsif, tidak mempunyai pilihan, tidak mempunyai waktu untuk memproses itu, jadinya reaktif. Nah, kalau realita direspon secara reaktif, maka pengulangan itu berpotensi terjadi kembali, gitu loh. Ya. Nah, setelah jeda kita bisa belajar untuk ikro. Ikro itu apa? Nah, ini kalau dari Mbah Google ya. Ikro ini adalah proses membaca, mengamati, mencatat segala hal yang muncul, baik dari eksternal, luar diri, maupun internal. Ya. Baik itu situasi, peristiwa, fenomena, perasaan, emosi, serta rasa, baik yang hadir di alam tampak maupun di alam tak tampak. Ini dari Google atau dari saya ya? Saya lupa loh. Kayak Google nggak ada ini, nggak tahu ya, lupa. Tetapi esensinya adalah kalau kita bisa belajar ikro itu, kita bisa memandang sesuatu dari alam tampak dengan alam tak tampak itu secara berbeda. Ya. Jadi penghubungnya adalah ikro ini, gitu. Ya. Jadi kalau dilatih, wah ini powerful deh. Teman-teman tuh sibuk dengan mengeksplor itu gitu loh, menginvestigasi soal diri sendiri, gitu loh. Ya. Jadi nggak lagi ngurusin orang lain gitu. Nah, yang menarik adalah ya, kombinasi dari kedua ini akan menghadirkan sebuah proses evolusi kesadaran yang nanti ujungnya adalah kebijaksanaan di perilakunya. Ya. Dan yang pasti bagi teman-teman yang melatih dan merepetisi kedua hal ini, maka paling tidak teman-teman akan mampu untuk menahan emosi, nah, menahan amarah serta nafsu keinginan. Karena sudah tidak lagi otomatis reaktif seperti sebelumnya. Dan batasan diri itu hadir loh dengan sendirinya. Sehingga kita bisa menyadari mana yang masih bisa kita maklumin, mana yang sudah kelewatan dari batasan-batasan diri yang hadir itu. Gitu loh. Dan ini menarik ya. Ada aksi reaksi dari pilihan kita untuk melakukan sesuatu. Ya. Dan ini automatically ya seperti itu. Kecerdasan spiritual tuh seperti itu, guys. Ada chain reaction jadinya. Ya. Dan makin kita menggali itu, kita akan makin menemukan banyak hal gitu loh. Ternyata saya ini canggih juga ya, gitu. Ya. Makanya kembali lagi soal niat dan usaha teman-teman untuk tanda kutip menggali untuk makin mengenal baik soal diri maupun perangkat-perangkat yang sudah ada di dalam diri. Oke. Sehingga jika dilatih secara terus-menerus untuk bisa dipraktekkan dalam keseharian, maka kemungkinan proses evolusi jiwa dan kesadaran teman-teman akan berpotensi lebih besar untuk cepat progresif. Jadi evolusinya itu dia konsistennya cepat tuh. Makanya kalau teman-teman nanya, kok Kohen bisa cepat? Ya ini, saya mastering ini. Gitu loh. Sehingga pada saat saya melatih ini, objek untuk latihannya adalah realita gitu guys. Jadi saya nggak terpengaruh oleh realita. Saya latihannya dengan menghadapi realita. Bukannya kabur, bukannya ngumpet, bukannya menghindar. Justru saya hadapin. Kenapa ya? Itu salah satunya cara untuk saya belajar kok. Gitu loh. Salah satunya cara untuk saya bisa mastering dua perangkat ini gitu loh. Lewat menghadapi realita. Nah itu kalau di Hawkins itu namanya willingness tuh. Kemauan gitu loh. Nah, ya jeda dulu dong. Ya baru hadapin betul. Kenapa cepet situ kan?
Jangan buka kartu deh, ya. Jangan suka buka kartu ya. Soalnya kartunya udah diumpetin dulu nih, kartu asnya. Ya kan? Sampai di titik sadar kalau hidup itu soal sering membawa diri masuk ke dalam ketenangan. Nah, jadi kuncinya adalah sesering mungkin kita masuk ke jiwa tenang dan kedamaian batin. Nah, kalau kita jiwanya tenang, batinnya damai. Atau juga yang lebih dikenal sebagai mindfulness. Nah, jadi mindfulness bisa di breakdown di sini secara kita bisa bedah lah gitu ya. Soal mindfulness itu gitu loh. Jadi ya kadang-kadang ya kita harus memberi waktu gitu loh. Ya, menyisihkan waktu untuk fokus membuat jiwa kita itu tenang. Kalau jiwa kita tenang, ya batin kita damai, ya otomatis ya kita juga happy gitu loh. Jadi dengan melatih diri untuk jeda dan ikro, kamu sedang membawa dirimu sendiri menuju kemerdekaan subjektif. Ya, lewat ranah kesadaran yang berujung berdaulat atas diri sendiri. Wah, kalau udah di sini guys, ya mau belajar apapun itu, pokoknya kita itu mau belajar apapun itu, baik di kehidupan, maupun di pengalaman, maupun di pengetahuan, ya kita punya kontrol sepenuhnya. Itu loh. Ada peristiwa pengalaman yang negatif, kita punya kontrol. Ada pengalaman yang positif, kontrol kita makin kuat. Karena kita makin yakin. Gitu loh. Ya. Jadi apapun itu kita bisa handle. Ya. Oke. Nah, ini Mind Palace nih, nanti teman-teman bisa riset. Sherlock tuh maksudnya Mind Palace tuh apa? Nah, ya. Gitu. Berdaulat atas sendiri maksudnya harus berpegang sepenuhnya pada diri. Iya dong. Masa kamu bergantung terus sama orang? Ya kan? Nah, ini iseng-iseng nih. Pentingnya untuk jeda gitu. Ada saatnya aku harus jeda. Ya, karena aku bingung untuk lanjut atau untuk berhenti. Ya. Jadi aku mencoba untuk membuat plan dan action, tetapi seperti lari di tempat. Ayo siapa nih yang kayak hamster? Makin kenceng makin nggak nyampe gitu loh. Nah, ini biasanya ini ngejar yang namanya keinginan. Gitu loh. Ya. Siapa nih yang kayak hamster nih? Ayo. Bikin plannya, wah keren, mantep. Sip lah pokoknya lah ya. Ya kan. Begitu digas kok nggak nyampe-nyampe. Nggak taunya nyangkut. Ya kan. Di mainannya hamster. Diketawain sama hamster gitu loh. Kalau hamster mah masuk ke roda biar kurus, kamu biar stres gitu loh. Ya kan? Nah, ini harus dirubah, makanya penting untuk bisa jeda. Ya. Supaya apa? Supaya menyadari kalau saya ini tidak lagi cocok dengan kehidupan yang lama itu. Ya. Udah nggak cocok gitu loh. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya saya coba untuk menyesuaikan, belajar ngamati, belajar catat, belajar ungkap. Ya. Sampai saatnya saya siap untuk masuk ke fase baru dan memulai lembaran baru gitu loh. Ya. Oke? Apakah kecanduan rokok termasuk bentuk kemelekatan? Ya salah satunya. Ya, tapi kemelekatan yang tidak merugikan orang gitu loh. Paham nggak? Daripada bucin, ya. Oke, singkat, padat, jelas. Kalau ada yang bingung, sok monggo, ya, silakan ditanyakan gitu. Ntar minum dulu ya.
Wah, pagi-pagi udah ada pasien. Selamat malam, Sehat orang kok. ganteng. Gimana kabarnya? Apik tenan sehat kok. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Gimana, Mas? Ini kok barusan kan masih lagi di klinik juga Mm-mm. ini. Jadi ada teman sekaligus memang teman dari kecil sih. Dia ini dokter gigi kok. Mm-mm. Jadi dia ini apa? Kan kalau untuk dia tuh nanya 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 juga sih sama aku kan. Dia itu kalau untuk sistem untuk kerja, misal dia kan sudah punya untuk klinik ini dia masih gak join sama orang, tapi untuk by system kayak semacam ini apa? Semacam kayak klien itu banyak kok, banyak Mm-mm. banget kok. Nah, jadi kalau kalau orang lain lihatnya itu wah, ini pasti berlimpah rezekinya kayak gitu ya kok ya. Nah, Ya. tapi tuh pas kita ngudut bareng, ngobrol-ngobrol, rupanya minus kok. Karena Jadi dia tuh itu juga yang kan kok dari pasien yang banyak terus juga sudah terdata kok aku tuh kayak nggak bisa nabung kayak gitu kok kayak wadah mm, bocor kayak gitu kok kayak numpang lewat kayak ucapan ya. kata terima kasih itu loh kok pada saat kita terima kita Mm, kasih kayak gitu kayak numpang lewat jadi mm-mm. nggak bisa nabung kayak gitu kok. Nah, di situ. Jadi apakah ini dia ini masih belum beres sama dirinya yang kata kok Koko Kohen tuh yang kalau kita sudah beresin masalah diri kita sendiri nanti di luar sana nanti akan beres dengan sendirinya. Apakah seperti itu ataukah memang ada saran atau memang pesan yang dari Koko pengen sampaikan itu kok? Melihat fenomena seperti ini kok. Ya, ini sebenarnya balik lagi ke soal yang namanya itu pertama pasti belief system, kedua mental block. Tetapi ya, dia itu sudah terjebak dengan fixed mindset soal keberlimpahan Hmm, gitu. Ya, makanya saya juga beberapa ketemu begitu, ya kan. Dia kayak 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 masuk ke roda hamster, paham nggak? yes, benar kok. Ya, Hmm. kok makin dikejar, makin nggak dapet, Yes, ya, klien makin nggak banyak. dapet, makin nggak dapet, makin bikin plan untuk kejar tambah kejar lagi gitu kan? Betul. Nah, makanya di situ dia ini harus mengevaluasi kembali. Makanya disuruh Mengevaluasi, jeda, disuruh ikro gitu loh. mengevaluasi Observasi, dirinya. diamati, dianalisa gitu loh. Dianalisa. Karena kalau kita bicara soal yang namanya keberlimpahan, ini soal level kesadaran. Gitu loh. Hmm. Hmm. Biasanya ini soal misidentifikasi. Identifikasi diri. Ya. Identifikasinya itu sebagai yang mana? Ya. Diri palsu, yaitu ego dan pikiran, atau diri sejati, jiwa dan ruh. Gitu loh. Yang membedakan apa sih? Hmm. Yang membedakan itu adalah keterbatasan limitnya.
ini dia terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, makanya ego itu kan soal tubuh, pikiran itu kan soal waktu, tubuh itu sama Hmm. dengan ruang, wadah. Ya, Yes. tubuh kamu tangannya cuma dua, Hmm. sehebat gimana pun dia butuh istirahat. Betul. Berarti kan konteksnya adalah terbatas, betul nggak? Hmm. Tetapi Sepakat. kalau diri sejati itu dia tak terbatas ruang dan waktu. Yes. Kenapa? Karena ini bermain di ranah dualitas. Ini bermain di ranah non-dualitas. Hmm. Pertanyaannya, Tuhan itu terbatas nggak? Nggak terbatas. Nggak terbatas. Tapi yang bisa connect sama Tuhan siapa? Sejatinya diri. Diri yang sejati kan? Yes. Yaitu ruh, bagian Tuhan yang ada di dalam diri. Yes. Makanya dia konteksnya itu adalah tak terbatas. Tauhid. Ini tauhid nih, Hmm. non-dualitas nih. Non-dualitas itu esa. Nggak ada yang lain selain dia gitu loh, paham nggak? Hmm. Paham. Tapi kalau nggak ada esa jadinya dua gitu loh, paham nggak? Makanya jadinya dualitas, Ya. paham Paham. ya? Paham. Ya kok. Nah, tumbangnya esa, lahirnya dualitas Hmm. gitu loh. Nah, jadi identifikasi diri inilah yang memegang peran nanti. Kamu ini sebagai makhluk yang tak terbatas atau makhluk yang terbatas. Yes. Paham nggak? Hmm. Berarti ini soal level kesadaran kan? Ujungnya nanti ke soal ke sini. Gitu loh. Hmm. Jadi keberlimpahan itu soal keterbatasan dengan tak terbatas. Sedangkan yang mempunyai yang punya akses dengan sang sumber yang tak terbatas itu ya cuma ini. Yes. Gitu loh. Hmm. Ya kan? Yes. Yes. Nah, makanya ini balik lagi ke level kesadaran. Hmm. Kamu itu level kesadarannya masih di dimensi berapa? Dimensi yang terbatas yaitu D3 sorry. D3 D4 atau Betul. D5 plus plus gitu loh, paham nggak? Siap. Karena untuk menuju sebagai makhluk yang tak terbatas, minimal dia harus D5, yaitu selaras dengan yang namanya energi sang non Cinta dualitas kasih. itu, yaitu cinta Keberlimpahan. kasih. Oke. Jadi teman-teman untuk migrasi ke sini dari yang terbatas ke tak terbatas cuma butuh ini. Makanya kenapa Hmm. disuruh self love. Paham nggak? Yes. Yes. Belajar Paham. kesadaran mau kemanapun pasti ujungnya disuruh self love. Kenapa? Supaya ya, kamu itu selaras energinya.
selaras level kesadarannya gitu loh dengan sang sumber tak yang tak terbatas itu. Paham kan? Paham kok. Nah, jadi identifikasi diri itu akan menuntun ke cara kamu bereksistensi. Cara bereksistensi. Cara bereksistensi itu apa? Cara kamu menjalani hidup. Kalau kamu sebagai yang terbatas, makanya kamu ngoyo. Paham nggak? Yes. Cara Ya. bereksistensinya akan terpengaruh. Kalau kamu terbatas, mau nggak mau, kamu kan melihat ini sebagai situasi yang tanda kutip ini, saya harus kerja keras gitu loh. Hidup itu perjuangan. Betul. Ya Genting ya kalau sudah. darurat. Nah, jadinya itu kekunci menjadi yang namanya belief system. Paham nggak? Oke. Iya, iya. Padahal nggak ada yang sulit sebenarnya gitu loh. Untuk berlimpahan itu nggak ada yang sulit. Hmm. Masalahnya level kesadarannya masih di dimensi yang rendah. Nangkep kan? Iya kok. Nah, nanti kalau soal dimensi 3 itu apa, 4 itu apa, 5 itu nanti di sesi yang lain saya akan angkat itu. Biar teman-teman nih bisa bisa benar-benar memahami secara utuh gitu loh. Nah, Yes. nah paling gampang tuh lihatnya dari petanya Hawkins. Ya. Nah, petanya Hawkins nih. Lihat ya. 500 kan? Yes. Tangga pertama dari 500 cinta kan? Ya. Ya udah, penuh kasih dia. Makanya dapat ilham terus dia. 540 Oh. apa? Unconditional love. Ini syarat, cinta dengan syarat, ini cinta tanpa syarat. Jadi udah mulai keluar dia giving. Cinta Mm-mm. syarat itu ya dia ke diri sendiri dulu. Mohon maaf, saya nggak bisa dulu nih giving cinta kasih karena saya harus selesain dengan diri sendiri dulu. Nah balik lagi selesai dengan diri sendiri kan, seperti yang di awal kamu tanyain kan, betul nggak? Betul. Betul, Ya betul. udah, Oke. nyambung semua ini gitu loh, paham nggak? Paham, paham kok, paham. Yes. Ya, nyambung semua ini. Berarti Hmm. kalau dia di sini di 500, berarti dia kan harus naik, paham nggak? Dia harus bertumbuh dia dari yang D3, D4, D5 plus plus. Hmm. Nah ini udah plus plus nih, plus 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 sampai terus ke D10 gitu loh, dimensi 10 Hmm. itu. Ya, ya. Paham nggak? Paham, paham, paham. Siap kok. Nah, jadi keberlimpahan itu nggak bisa gitu loh kalau kita hanya tanda kutip hanya modal afirmasi, positive thinking, nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada cinta kasihnya, nggak Ya. ada bensinnya, nggak ada gitu loh, Betul, betul. nggak ada. Yang ada apa? Yang ada apa? Yang ada nih yang di sini nih, yang di bawah nih malah hasrat namanya, desire. Paham nggak? Mm-mm. Kalau kamu terjebak di hasrat di 125, ya kosong gitu loh. Dayanya kurang. Makanya kamu Oke. berkeinginan karena kamu merasa kurang gitu loh, paham nggak? Iya, iya. Mantap, mantap. Benar, benar. Si Has langsung di brainstorming dia masuk ke sini, ya kan? Mas, ini master hipnosis kena hipnotis ini. Ah,
Ya kan? Karena pertanyaannya Iya. sebenarnya bukan buat temen kamu, ini ya buat kamu sebenarnya. Itu loh. Kayaknya banyak ngeling juga sih kok. Walaupun iya, walaupun nggak sadar gitu nanyanya soal temen, tapi ini sebenarnya kan buat kamu. Iya, benar. Yes, Gitu loh. yes. Ya, Ya, aku selalu selalu nangkep pesan kan, apapun pesan yang datang ke aku itu kan pasti ada aja yang Tuhan itu memberikan pesan untuk aku kan kayak gitu kan. Jadi ya hmm, benar kayak kayak ngulang kayak gitu. Jadi perlu dibereskan vibrasinya kita atau dirinya kita itu dulu kan untuk hmm, mencegah. Iya. Bahkan kok gitu. kemarin kok lucunya ya istrinya tuh kan healer juga kok sebagai seorang Hmm, hipnotis juga kan. Rungkat hmm. kok. Rungkat karena ya itu tadi ke-trigger permasalahan si suaminya juga dan dari Ya karena dia keluarganya belum selesai juga. sama diri sendiri. Ya, dia di Ya. gini nih. Jadi orang kalau belum punya reasoningnya, terus dia langsung mau praktek unconditional love, dia pasti dia pasti meaningless di sininya nih, nggak ada makna. Mm-mm. Gue Yes, capek-capek benar. bantu orang, gue sekarang amsyong kasar, kasar, kasar ngomong, abis gue sekarang. Makanya dia pasti akan turun gitu loh, ngerti nggak? Iya, iya, iya. Karena Ah, dia nggak punya reasoningnya, yes. gitu loh. Mm-mm. Reasoning itu adalah alasan di ranah batin gitu, kenapa saya harus melakukan ini, paham nggak? Tetapi Mm-mm. begitu dia nemu reasoningnya, dia sadar, iya juga ya, tapi kan gue harus self love dulu sebelum masuk Betul. langsung ke unconditional love gitu loh, ngerti nggak? Iya, Jadi gelasnya benar. tuh diisi penuh dulu. Begitu Mm. dia bisa mengakses energi cinta kasih, ya, dia harus kasih dulu ke diri sendiri dulu, gitu loh, ke jiwanya gitu loh, ngerti nggak? Mm-mm. Setelah jiwanya sudah, setelah jiwanya sudah penuh dengan cinta kasih ya dari sang pencipta itu, dari sang ilahi itu, nah di situ dia bisa berbagi. Tapi yang dia Mm. bagikan itu bukan mengurangi kelasnya, tapi luberan, dan ngerti nggak? Iya, 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 iya. Tumpahan-tumpahan dari wadah yang udah terisi penuh itu. Nah, tumpahan-tumpahan ini nih, itu kan deras tuh, makin lama makin dibagi tuh makin kenceng tuh. Mm. Sampai di titik dia berproses untuk memperluas wadahnya gitu loh. Ngerti nggak? Iya, setuju. Makin dia bagi, wadahnya makin gede. Nah, ini Betul. masuknya kerana masuknya kerana amanah sama istiqomah gitu. Kamu istiqomah nggak? Kalau kamu istiqomah, ditambahin amanahnya tuh. Iya, Paham nggak? iya, paham. Ya udah, muter aja di situ. Muter makin lama makin gede, makin gede, makin gede, makin gede gitu loh. Ya kan? Not, Yang not, tadinya not. cuma bisa holding beberapa jiwa, waktu dia Mm. unconditional ini dia cuma bisa holding beberapa jiwa gitu kan. Ya Mm. semua orang tuh punya kemampuan masing-masing, tergantung wadahnya. Kayak Has misalnya, ya kan. Mm. Mm. Has udah tahu nih, gua nih nggak bisa manage langsung holding 5 jiwa itu. Betul. Abis kamu gitu loh, kasar ngomong, Benar. misalnya Mm. gitu loh. Kenapa? Yes. Karena wadahnya Has ini belum nih, karena wadahnya belum besar, otomatis kapasitas baterainya ini belum gede gitu loh. Iya, iya, betul. Makin wadahnya gede, kapasitas baterainya makin gede. Makin banyak yang bisa dia holding gitu loh, jiwa-jiwa yang bisa di holding sama dia. Hmm. Ah, itu. Makanya makin dia, jadi prinsip jadi prinsip soal terima kasih itu di situ. Makin dia Hmm. terima, makin dikasih dia makin terima gitu loh. Hmm. Muter Yes. terus lama-lama nggak tahu tuh wadahnya gede, diberi amanahnya lebih gede lagi gitu. Hmm. Siap, Barulah siap. kapasitas baterainya makin gede, ya kan? Iya. Pemancarnya makin gede. Iya, 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 iya. Nah, ya kan? Jadi jangan heran Iya. gitu loh.
Ya, jadi jangan Hmm. heran, kok saya kayaknya stuck gitu loh ya. Berarti harus belajar terima dan kasih itu, Yes. Ya ya. karena dia juga mikir kan apa karena kan dia tuh kan menaungi 3 rumah kan, satu rumah dia pribadi, orang tuanya kayak gitu, ada satu lagi, jadi memang banyak pengeluarannya. Itu tadi kalau dia mau cari-cari kesalahan atau cari-cari koreksi berdasarkan pikiran tadi ya nggak akan selesai kan kok. Gak akan selesai. Kenapa? Karena Iya. dia salah identifikasi diri sebagai ini, yang otomatis dia terbatas gitu loh. Ya, Yes. baik secara baik secara kapasitas dia di ranah tubuh maupun di ranah pikiran terbatas. Iya. Apalagi kalau digenjot. Ya iyalah, gimana enggak? Makin dia pikiran makin stres, tubuhnya kena, dia makin stres lagi pikirannya, ya kan? Bener. Ya udah habis, makanya nyari si khas gitu loh. Yes. Bahkan bahkan kok jadi kan dia itu kan dalam posisi rungkat yang bininya itu kan healer kan, rungkat terus juga kan ada planning mau bunuh diri BD kan katanya tuh kan. Mm-mm. Nah, terus nggak lama dari itu dapat pasien yang mau BD juga kok. Nah Langsung itu dapat pesan makanya, dia kok. disitulah makanya dia itu diarahkan untuk mulai ya ikro gitu loh, jeda Yes. dulu gitu. Hmm, Makanya penting belajar beginian gitu loh. benar. Nah, yang lucu tuh adalah orang-orang yang alergi gitu loh dengan siapa yang menyampaikan gitu loh. Lu jangan kira gua tuh beneran Has. Gua kasih tahu lu Iya. Has. Gua udah paham betul gitu di awal. Kenapa seorang kokoh-kokoh harus ngomong kayak gini gitu loh. Bahas-bahas kayak Iya. gini gitu loh. Paham nggak? Karena secara esensi itu iya biar yang lain paham gitu loh. Jangan melihat siapa yang menyampaikan gitu loh. Tapi apa yang disampaikan Yes. gitu loh. Benar. Benar, Gua benar. dari awal gua udah paham betul. Ini lu di sini ya nanti ya. Supaya garis bawahin yang ini ya. Oh iya siap udah gitu loh. Hmm. Makanya gua ajar terus bodo amat gitu loh. Mau mau dibilang lu sipit kek, mau dibilang lu minoritas, nggak peduli gitu. Ya gua udah dapat tugas gitu loh, Has. Paham nggak? Yes. Nah, yang penting Dan apa? kok Tersampaikan lanjut gitu kok. loh. Betul, betul. Dan kok kan kemarin kan dia itu kan healer kan. Yang jelas kan dia itu kan sudah belajar banyak teknik dan juga ilmu-ilmu serta kayak mindfulness juga kan kok. Terus aku tanya kan, kamu kan paham ya ilmu mindfulness atau teknik-teknik itu? Iya. Terus pada saat ke-trigger, apa yang kamu lakukan? Pada saat trigger aku di luar kendali katanya. Kak katanya, yaitu salah satu bentuknya ketika kamu dialirkan ilmu tapi tidak dipraktekkan atau dialirkan tadi ya jadi bumerang kan kok? Ya karena wadahnya dia nggak perbesar, Has. Yes, oke oke. Koslet Sip. jadinya, Has. Paham nggak? Hmm. Gitu Oke. loh. Ya. Yes. Jadi Oke. voltasenya, jadi gini loh, wattnya nggak digedein, dihajar voltase gede. Koslet tuh, Oke, iya benar. paham nggak? Iya. Sesimpel itu. Oleng pasti Yes. dia. Gitu loh. Mm-mm. Makanya beberapa orang tuh datang ke gua tuh oleng, udah oleng. Lalu lagian ngoyo gitu loh. Ngerti nggak? Iya, 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 iya. Biasanya nih Has, gua kasih lo trik ya, tips Iya. ya. Jadi biasanya gini, lu paham kan handphone itu kan ada yang namanya RAM ya. Hmm. Oke. Jadi Oke. RAM itu. Nah, RAM ini kan isinya itu kan ini memori aja gitu loh, paham nggak? Hmm. Memori, 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 memori gitu kan. Isi data. Aplikasi gitu loh, paham nggak? Iya. Iya, iya. Isi Sampai data di kita. sampai di titik sisa space-nya itu sedikit. As. Iya, iya, iya.
Ngerti nggak? Ah, 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 ah. Ya, misalnya ini tinggal sisa 5% lah, kita bilang. Bener nggak? Ya, 5 giga lah. Ya, pokoknya sisa sisa 5% aja gitu loh, RAM-nya. Mm, Ya. mm, Nah, kalau dia nggak delete program-program yang nggak bener, yang udah nggak udah guna, nggak bisa mau belajar apapun itu karena ruang untuk masukin download data itu cuma segini, Has. ya, Makanya dia oleng, oke. koslet dia. Iya, iya. Pikirannya dulu koslet, habis itu kena raganya. Gitu loh. Paham nggak? Ya, paham Makanya sekali. dia harus beresin. Ya, misalnya ini apa sih kebanyakan luka batin. Mm, Terus kalau ini apa? Ini biasanya nih keinginan nih. mm. Paham nggak? Yes. Digendong terus dibawa-bawa terus gitu loh. Terus dia mau download lagi kan, ngoyo kan, belajar ini, belajar itu, ikut ini, ikut itu, guling-gulingan di sini, guling-gulingan di situ. Padahal kapasitas memorinya itu udah nggak mumpuni, nggak bisa bos, nggak bisa, Mm, gitu loh. Yang ada pasti oleng, beneran oleng, jebol ya, mm, gitu loh. mm. Kok begini sih? Saya. Ya, jadi di situ bisa dipelajari, jadi cara kerja pikirannya, cara kerja tubuhnya gitu loh. Ya, kapasitas raganya, level kesadarannya itu semua bisa diukur, Has. Kalau kalau kita mau belajar untuk jeda dan ikro, Yes. gitu loh. Jebol, pokoknya jebol kalau dia nggak. Jadi paling nggak tuh ya muter-muter aja polanya gitu loh. Kejebak pola gitu ngurusin ini nih, Has. Mm, Nih, sini aja dia maju mundur gitu loh. Muter, 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 muter. Ntar luka batin lagi, ketemu peristiwa lagi, punya terus dia melahirkan keinginan lagi. Enggak, saya inginnya gini, gitu loh. Ah, muter lagi. Keinginannya nggak bisa, kenapa? Karena ada luka batinnya. Waduh, capek dia hidupnya jadinya meaningless. Gitu. yes. Yes. Makanya kalau udah tahu mappingnya kayak gini, lu bisa bongkar itu. Lu bongkar habis gitu loh. Yes, Kak. Begitu lu bongkar habis, lu lihat gak nih memori lu sendiri? Iya juga ya kok ya. Nah disitulah ya barulah masuk ke ranah acceptance, penerimaan, pemaknaan ulang, ya kan, Mm, memaafkan sampai ke titik ya sudah deh, ya kan, berserah ya. soalnya hal-hal yang nggak bisa gue beresin gitu. Wah di situ Yes. kebuka itu hatinya itu terbuka langsung, kalbunya itu kebuka. Begitu kalbunya kebuka, masuk itu cahaya ilahi itu. Masuk gitu loh. Mm, yes. Menarik kan kok kan biasanya kan Iya, kebanyakan orang yang dikuliahin jadinya. biasanya kan orang-orang yang apa yang kekurangan kan. Nah ini dia itu oke dapat pemasukan terus juga kliennya banyak kok kayak gak nabung. Ya itu tadi Iya, ya masuk betul masuk Has, juga sih. betul. Mm-mm. Betul, betul. Mm. Karena secara esensi dia meaningless. Yes, dahsyat Meaningless. dahsyat. Hidupnya nggak punya makna gitu loh. Mm. Gitu. Nah Ya, makanya jangan stop belajar. Masih banyak harus dipelajari gitu loh. Ini kan cuma kulit luar mm-mm. gitu loh. Belum bahas soal dimensi. Belum soal karakter jiwa. Ya, belum soal perjalanan jiwa. Belum soal si ruh. Ya kan? Ini nanti kemana? Perjalanannya lewat mana?
ya kan? Mm-mm. Belum itu masih di bawah lo. Kalau udah di atas lo banyak jebakan lagi lo. Sirotol mustaqim itu ada di belah 7 loh. Hati-hati masuk Di neraka. belah 7 loh. Sehelai rambut lo mateng nggak lo? Sampai di atas aja masih begitu, Has. Beneran, Has. Iya, 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 Jangan iya. makanya kalau lu nggak fokus sekarang mau kapan gitu loh. Masa lu mau Iya. cuma mau di naik turun di sini? Kalau dia Mm-mm. mati di 3 mati 4 ini, fokusnya itu cuma satu, ngejar yang namanya perolehan. Pasti. Iya. Perolehan itu apakah yang namanya materi atau yang namanya wibawa. Nah, ini tergantung dimensinya nih. Layer-layernya nih bisa dibongkar sebenarnya. Tergantung Mm-mm. luka batinnya dia juga. Jadi anchor emotionnya tuh bisa diukur. Dia itu ngejar perolehan apa gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Benernya dia juga nyadar kok, tapi batu aja. Iya, justru itu. Karena merasa sudah bisa. Itu. Iya, iya. Itu yang bikin dia tuh terkunci dengan fixed mindsetnya dia sendiri. Mm-mm. Mantap, Itu. mantap. Sang Maha Ya, Guru oke. Resi ini memang luar biasa ini, guru saya Langsung ini. nggak tuh. Langsung dicuci otak si Has pokoknya dah. Awas konslet Ya, aja lu. Kalau konslet jangan nyalain gua lu Hasil lu soalnya lu yang nanya lu. kan kalau konslet kan tinggal ke Jakarta aja. Oh iya gampang, tinggal dikalibrasi aja. Ada mesin nih kok di sini, Kalibrasi. dikalibrasi gitu kan. Siap, siap. Tinggal disetrum. Aduh. Iya, iya, iya. Udah. Kadang unik banget ya kok kadang cara semesta atau Tuhan itu memberikan kita pesan itu ya. Kadang nggak satu ya kok ya. Dia itu terhubung banget memberikan pesan ke ini, ke itu, ke ini, ke itu. Jadi ujung-ujungnya sampai ujung-ujungnya ke kita juga pesan itu. Memang Iya, gitu loh. kayak jaring Memang. laba-laba. Makanya gini, kalau nguasain dua ini aja gitu loh, ya. Yes, Ini ya. aja nih, dua ini aja nih. Lu udah sakti, beneran. Karena nggak ada yang Siap. bisa apa-apain lu lagi, Has. Gitu loh, paham nggak? Iya, iya. Inilah yang bikin lu tuh masuk ke ranah mental gitu loh. Lu bisa tahu pada saat lu ikro, lu tahu luka batin lu tahu apa yang lu harus beresin. Begitu lu udah beresin, lu akan cerdas secara emosional. Begitu lu cerdas secara emosional, masuk ke ranah mental yang dimana mental itu lu udah nggak bisa diapa-apain sama hal-hal di luar diri. Gitu loh. Hmm, Gitu loh. Simple. betul, betul. Iya, iya. Gue cuman bisa ngomong iya aja lah kok. Bener semua. Aduh. Siap, 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 siap. Oke kok, thank you kok. Udah jangan Lailatul Qadar dapat banyak-banyak. lagi Ntar malam konslet ini. lo. Iya, dapat Ya. Lailatul Qadar lagi kok malam ini. Ya, Ya wes. Ya tinggal thank nanti you. dilatih dipraktekin deh. Nggih, nggih, siap, siap.